Nabi yang diracun Ulangan 18 ayat 20, Pak. Tolong dibuka, Pak. Jadi kita tahu nabi palsu ini apa sih tingkah Ulangan lakunya. 18:20. Baca dulu, Pak. Ya, nabi palsu yang dapat ini baca lagi. Ayo baca dulu. Sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka, dan dengan demikian menyerahkannya ke dalam goa-goa yang gelap, dan menyimpan mereka sampai hari penghakiman. Nah, nabi palsu ini senang di goa-goa, Pak. Terus tadi itu Ulangan 18. Matius, Pak. Pak Bambang, Matius dulu. Matius 24, Pak Bambang, ada hubungannya nih. Ulangan 18 dulu. Biar kita tahu yang nabi palsu yang diracun ini. Berapa? 20. Iya. Nah, coba Pak Lobo baca yang keras, ya. Pak Lobo. Ulangan 18 ayat 20 ya. Ya. Demikian firman Tuhan. Tetapi seorang nabi yang terlalu berani untuk mengucapkan demi namaku perkataan yang tidak kuperintah untuk dikatakan olehnya, atau yang berkata demi nama ilah lain, nabi itu harus mati. Harus mati, diracun berarti tadi ya. Terus lagi. Demi nama Allah lain ya, Pak ya. Demi nama Allah lain. Demi nama Allah lain. Harus mati. Langsung mati diracun. Ayat terus berapa lagi, Pak? 21 ya? Terus lanjut. Iya, 21, 22. Oke. Jika sekiranya kamu berkata dalam hatimu, bagaimanakah kami mengetahui perkataan yang tidak difirmankan Yahweh? 22. Apabila seorang nabi berkata demi nama Yahweh dan perkataannya itu tidak terjadi dan tidak sampai, maka itulah perkataan yang tidak difirmankan Yahweh. Dengan terlalu berani nabi itu telah mengatakannya, maka janganlah gentar kepadanya. Jelas ya, jangan gentar. Ya jelas bahwa nabi yang mati diracun itu nabi palsu yang itu. Kemudian Ulangan 13 ayat 1, Pak. Ini sambung menyambung. Ini berbicara nabi pemimpi. Nabi yang suka bermimpi. Ulangan 13 ayat 1. Ya. Silakan, Pak. Tunggu. Apabila di tengah-tengahmu muncul seorang nabi atau seorang pemimpi, ia memberitahukan kepadamu suatu tanda atau mujizat. Mujizat. Bulan mujizat. Lanjut ya. Ya, terus. Lanjut ya. Ya, lanjut. Ayat 2. Lanjut. Dan apabila tanda atau mujizat yang dikatakannya kepadamu itu terjadi dan itu membujuk, mari kita mengikuti ilah lain yang tidak Allah kau lain, kenal. Mengikuti Allah lain. Allah lain ya. Terus yang tidak. Dan mari kita berbakti kepadanya, maka janganlah engkau mendengarkan perkataan nabi atau pemimpi itu. Sebab Yahweh Allahmu mencoba kamu untuk mengetahui apakah kamu sungguh-sungguh mengasihi Yahweh Elohimmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Yahweh Elohimmu haruslah kamu ikuti. Kamu harus takut akan Dia. Kamu harus berpegang pada perintahnya. Suaranya harus kamu dengarkan. Kepadanya harus kamu berbakti dan berpaut. Nabi atau pemimpi itu haruslah dihukum mati. Karena ia telah mengajak murtad terhadap Yahweh Elohimmu yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir dan yang menebus engkau dari rumah perbudakan dengan maksud untuk menyesatkan engkau dari jalan yang diperintahkan Yahweh Elohimmu kepadamu untuk dijalani. Demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu. Cukup? Lanjut, masih ada lanjut, lagi. Ayat 6. Masih lanjut. Ini bercerita apabila Nabi. Saudaramu laki-laki, anak ibumu, atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau istrimu sendiri, atau sahabat karibmu membujuk, engkau diam-diam katanya, mari kita berbakti kepada Allah lain yang tidak dikenal olehmu ataupun oleh nenek moyangmu, maka salah satu Allah bangsa-bangsa sekelilingmu, baik yang dekat kepadamu maupun yang jauh daripadamu, dari ujung bumi ke ujung bumi, maka janganlah engkau mengalah kepadanya.
dan janganlah mendengarkan dia. Janganlah engkau merasa sayang kepadanya, janganlah mengasihani dia, dan janganlah menutupi salahnya. Tetapi bunuhlah dia. Waduh. Pertama-tama tanganmu sendirilah yang bergerak untuk membunuh dia ke rakyat. Lanjut ya. Lanjut. Masih panjang. 10. Ayat 10. Engkau harus melempari dia dengan batu sehingga mati. Karena ia telah berikhtiar menyesatkan engkau daripada Yahweh Elohimmu yang telah membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Ayat 11. Maka seluruh orang Israel akan mendengar dan menjadi takut, sehingga mereka tidak akan melakukan lagi perbuatan jahat seperti itu di tengah-tengahmu. Apabila di salah satu kota yang diberikan Yahweh Elohimmu kepadamu untuk diam di sana, kau dengar orang berkata, ada orang-orang dursila tampil dari tengah-tengahmu yang telah menyesatkan penduduk kota mereka dengan berkata, marilah kita berbakti kepada Allah lain yang tidak kamu kenal. Maka haruslah engkau memeriksa, menyelidiki, dan menanyakan baik-baik. Jikalau ternyata benar dan sudah pasti bahwa kekejian itu dilakukan di tengah-tengahmu, ayat 15, maka bunuhlah dengan mata pedang penduduk kota itu dan tumpaslah dengan mata pedang kota itu serta segala isinya dan hewannya. Seluruh jarahan harus kau kumpulkan di tengah-tengah lapangan dan harus kau bakar habis kota dengan seluruh jarahan itu sebagai korban bakaran yang lengkap bagi Yahweh Elohimmu. Semuanya itu akan tetap menjadi timbunan puing untuk selamanya dan tidak akan dibangun kembali. Ayat 17. Dari barang-barang yang dikhususkan itu janganlah apapun melekat pada tanganmu, supaya Tuhan berhenti dari murkanya yang menyala-nyala itu, menunjukkan belas padamu, mengasihani engkau dan membuat jumlahmu banyak, seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Ayat 18. Sebab dengan demikian engkau mendengarkan suara Yahweh Elohimmu untuk berpegang pada segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini dengan melakukan apa yang benar di mata Yahweh Elohimmu. Yesaya 42 ayat Haleluya. 17 Pak Pom. Masih sambung ini. Yesaya 42. 42 ayat 17. Mana kasih sayangnya? Jadi nabi palsu ini menyuruh menyembah apa? Itu. Tenang Pak Dani, tenang. Dani minta Tenang kasih sayang. Jadi Yesaya nabi 42 ayat berapa? 17. Nah. Tuh, Oke, baca. Yesaya 42 ayat 17. Ya. Firman Tuhan berkata, orang-orang yang percaya kepada patung pahatan akan berpaling ke belakang dan mendapat malu, yaitu orang-orang yang berkata kepada patung tuangan, kamulah Allah kami. Ya, Yesaya 44 ayat 9. Yesaya 44 ayat 9. Wah, luar biasa ini ya. Penuh Pak, penuh ini. Dahsyat ini. Jadi Oke, saya baca. si nabi palsu ini menyuruh menyembah apa? Ini kita lihat di sini. Ya. Orang-orang yang membentuk patung semuanya adalah kesia-siaan dan barang-barang kesayangan mereka itu tidaklah memberi faedah. Penyembah patung itu tidaklah melihat dan tidaklah mengetahui apa-apa. Oleh karena itu mereka akan mendapat malu. Ya, Yesaya 44 ayat 15. Yesaya 44 Ayat 15. ayat Yesus 15. itu besar Mas. Patung Yesus yang besar. Panas. Dan kayunya menjadi kayu api. Ayat 15 ya. Dan kayunya Ayat 15. menjadi kayu api bagi ya. Iya. Ya benar ini kan ya. Iya, Ayat 15. 15 ya. Ya. Dan kayunya menjadi kayu api bagi manusia yang memakainya untuk memanaskan diri. Lagi pula ia menyalakannya untuk membakar roti, tetapi juga ia membuatnya menjadi Allah lalu menyembah kepadanya.
ia mengerjakannya menjadi patung lalu sujud kepadanya. Sujud menyembah. Yesaya 42 Dan ayat ini, 17. Pak, Iya. 44 ayat Patung 17. disembah ngapain? Malu-malu. Yesaya anak-anak. 44 ayat 17. Ya. Dan sisa kayu itu dikerjakan menjadi Allah, menjadi patung sembahannya. Ia sujud kepadanya, ia menyembah dan berdoa kepadanya, katanya, tolonglah aku sebab engkaulah Allahku. Wah, 44:20. Yesaya 44:20. 44 ayat 20. Ada salib ya. Orang yang sibuk Ada dengan salib, abu siapa? belaka, disesatkan oleh hatinya yang tertipu. Ia tidak dapat menyelamatkan jiwanya, atau mengatakan, bukankah dusta yang menjadi peganganku? Dusta dan tipu daya ada di tangan kananku. nah Peganganku ini ya. Oke. ciri-cirinya Pak. Ini Ini ciri-cirinya ciri, supaya jangan salah. ciri-ciri, Ini dalam ciri-ciri Matius yang 24. disembah. Pak Ciri Bombong, belum, Matius 24. masih ada Pak, masih ada Pak, sebentar Oh, Pak. oke, Yesaya oke. 46 ayat 2. Yesaya 46 ayat Ya. 2 Pak. Yesaya Yesaya 46. 46 Jadi ayat ini yang kedua. ini Demikian ciri-ciri firman Tuhan. ini ciri-ciri Tuhan yang Yang- disembah oleh sang nabi palsu. Yang tidak dapat menyelamatkan bebannya itu, dewa-dewa itu bersama-sama direbahkan, ditundukkan, dan mereka sendiri harus pergi sebagai tawanan. Ya. Terus Yesus Yesaya bisa menyelamatkan dirinya. Yesaya Ini, 46 Pak. ayat 2. Yesaya Ulangan berapa? 4, Sabar, Ulangan sabar 4 ayat Pak Dani, 28. sabar. Nanti kita jawab bersama. Ulangan Saya 4 berapa? ayat Ulangan 4 ayat 28. Baca Pak. Masih banyak ini. Maka di sana kamu akan beribadah kepada Allah buatan tangan manusia, dari kayu dan batu, yang tidak dapat melihat, batu. Ya. ya, tidak dapat mendengar, Ya, tidak Bilang dapat lagi makan, dan tidak dapat mencium. tidak dapat melihat, tidak dapat mendengar, dan tidak makan, tidak dapat mencium. Ulangan 8 ayat 19 Pak. Tolong Pak. Batu Wow. apa itu? Batu akik. Tahu. Ulangan Batu akik. 8 ayat 19. Ulangan 8 ayat 19. Nah, ini firman Tuhan luar biasa ya. Luar Tetapi- biasa. Wah, Merinding saya. tetapi jika engkau sama sekali melupakan Tuhan Allahmu dan mengikuti Allah lain, beribadah kepadanya dan sujud menyembah kepadanya, aku memperingatkan kepadamu hari ini bahwa kamu pasti binasa. Haleluya. Nah ini Pak Bombom. Demikian. Jadi maksudnya supaya jangan Dahsyatnya salah. firman Tuhan. Jadi ciri khasnya itu seperti apa nih nabi palsu dan di mana dia? Jadi Nah, ciri dijelaskan khasnya juga. ini. Matius 24 Pak Ya. Bombom. Matius 24. Ya, 24 silakan. sampai 26. Matius 24. Hajar Matius terus. 24. Ini biar Jangan jelas kasih gitu, kendor. biar nggak salah sangka. 24 sampai 26 supaya nggak ada dusta di antara kita. 24 sampai 26 Pak Bombom. 24 sampai 26. Oke, saya bacakan. Ya Pak David. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. 26. Jadi, apabila orang berkata kepadamu, lihat, ia ada di padang gurun, janganlah kamu pergi ke situ. Atau lihat, Jangan pergi ia kepada ada di dalam bilik, ia ada di dalam bilik, janganlah kamu Jangan pergi ke percaya. gurun paran. Ya, Oh, dalam Sudah? bilik. Di dalam bilik. Terus. Nah, siapa terus. itu Ya. Allah pemilik Di bilik? dalam bilik. Jadi sembahannya itu ada di dalam bilik ya, sang nabi Dan palsu. ada di padang Ya. gurun ya. jelas. Ada di Ya, padang padang gurun. gurun, Jelas sujud ya. menyembah. Sudah Ya, jelas. berupa Alkitab batu. sudah menjelaskan. Berupa batu atau kayu, tidak dapat mencium, tidak Padang dapat gurun paran. makan. Ya. Terus ini lagi kita lihat. Tar dulu. Emang tahu padang gurun paran itu apa Pak Dani? Dia nggak tahu. Nggak tahu. Gurun. Kira-kira gurun pasir. Saya panas, saya panas. Dia kira gurun pasir. Oke. Pak Bombom. Pak Lidara, saya panas. Tolong kipas angin. Like. Ayo nonton Satu, yuk. banyak, like. Ayo like. Nabi, rame nih. Ayo, Nabi, 1 Yohanes 2 ayat 22 Pak. silakan. Nabi Ya, palsu udah. ini yang mati Dengan diracun referensi nih.
Antikristus, dia menyangkal Yesus sebagai Tuhan. Ini nabi palsunya. Silakan dibaca, Pak. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun Anak. Haleluya. Berarti itulah nabi palsu. Haleluya. Ciri-cirinya Ternyata tadi sudah nubuatannya dijelaskan. lengkap ya Pak Lidara. Lengkap. Nubuatannya lengkap. Bukan nggak Lengkap. ada. Ada, Pak. Kok ada yang bilang nggak ada Luar biasa. sih nubuatannya. Bahkan terlalu banyak. Lengkap. Dahsyat. Jadi begini teman-teman, tadi sudah dikatakan ya bahwa sang nabi palsu itu menyembah Allah lain. Allahnya itu kayu atau batu. Terus tidak dapat mencium, tidak dapat makan karena dia bukan apa-apa gitu. Terus ada di padang Jadi jelas. gurun. Ada di Ada padang dalam gurun di bilik. dalam bilik. Ya, dalam bilik itu kan kalau si Anas kan tahu kalau namanya bilik itu apa, bilik itu tahu apa. Ya, jadi Terus Siapa yang mencium kaki patung? Ayo, siapa yang mencium kaki patung? terus kemudian mereka itu menyembah dengan sujud menyembah dan mengatakan engkaulah Allahku, engkaulah Tuhanku, dan engkaulah apa tadi dibilang disebut engkaulah Tuhanku, engkaulah penyelamatku. Oke, haleluya. Sedemikian hebat. Saya sampai merinding. Waduh, Inilah saya juga merinding Alkitab. Pak Lidara. Iya, Saya kepanasan. Nubuatannya. Oh, kepanasan ya? Saya mau Oh, Pak tanya Mordeka, siapa kasihan. yang Waduh, ada yang berdoa kepanasan kepada ini. Kayu, Pak- ayo siapa Pak yang Mordeka, berdoa kepada Pak kayu? Mordekai. Pak Mordekai kepanasan. Enggak, Pak Mordekai emang ada pernah orang Kristen berdoa kepada kayu, nyembah kayu, Pak Mordekai? Nyungsep nyembah kayu. Ada. Kalau orang ada, Kristen kalau ada saya ngapain saya Kristen? Nah, bener, saya juga. Mendingan saya Terus jadi masuk dalam ateis. bilik ada nggak Pak Mordekai? Yang nyembahnya juga Ada ada nggak? di menyembah Nyembah, bilik. nyembah. Dekat-dekat Bilik. bilik. Bilik kan biasa kan tempat tertutup kayak maksudnya. Iya. Iya, Dari batu. makanya kita bilik Di- itu di- ada gambar salib. Di, Bagaimana? di dalamnya orang nggak tahu ya. Dalam Di bilik dalam ya. batu. Nggak tahu Batu. bilik itu Batu. bisa Di dalam berbentuk bilik macam itu mana kan ada ya? Bisa salib. Bagaimana? pokoknya dalam bentuk bilik kayak kamar gitu ya, tapi mungkin besar atau bisa bilik macam mana bangunan Dan batu. bilik. Batu Antara kayu yang dan ada batu. Terus Pak nyembahnya Lidara. ke batu, Ada sama batunya, nyembahnya ya. ke batu. Pak Lidara, saya mau bertanya sebentar. Ya, Yang ya. dimaksud dengan nabi palsu kan banyak ya. Banyak ya nabi Banyak, palsu ya, bukan banyak, hanya banyak, satu ya. banyak. Tetapi Banyak. dari ayat-ayat yang dibacakan tadi kayaknya khusus menuju pada sosok tertentu ya. Khusus kepada nabi yang matinya diracun. Karena tidak ada Daripada nabi gurun. palsu. Iya. Dan di padang di padang gurun, gurun. Tuhannya dalam bilik, batu, tidak dapat mencium. Ya silakan aja terka sendiri. Berarti nabi yang lain yang palsu tidak diracun, berarti ayatnya nggak benar itu, nggak jelas. Ada, Makasih. ada. Karena nabi yang lain masih baik lah. Ini soalnya kalau yang diracun udah keterlaluan nabi palsunya. Nabi palsu itu diracun. Ya kan nabi palsu itu kan diracun. Kenapa yang lain Pak Dani tahu nggak padang gurun paran itu apa Pak Dani? Padang gurun paran itu apa Pak Dani? Ya nggak tahu saya. Lo kenapa tadi nyeblak? Ya gurun Pak, paran kan Pak. disebut Pak, gurun. Pak, Kata Pak, gurun tahu nggak nggak? ada. Pak Dani, gurun paran itu padang gurun paran itu si Ismail Pak Dani. Aduh, Pak Dani gimana sih? Ismail. sang penggugat dikipikir Iya, juga Pak. gurun paran itu gurun pasir kayak di sono, kayak di tempatnya dia, bukan. Iya. Gurun paran itu hanya tanah datar, disebut gurun di Israel itu, bukan gurun pasir. Makanya. Tadi agak spesifik ya. Gimana Dari tuh orang? gurun pasir kemudian dalam bilik ya. Dalam bilik spesifik. Oh, lebih spesifik kayaknya ya. Terus menyembah Mordecai. Dengan tegas ya. menyembah Ya. kayu, menyembah batu. Ya. Tadi kan Ada begini. menyembah batu, Pak. Tadi dari ayat-ayat itu kita kan rembungkan. Pertama diracun, di balik bilik, padang gurun. Terus di dalam gua, itu bagaimana Pak? Di dalam goa, dia menerima Ya itu di dalam goa. itulah Dalam yang saya mimpi. katakan. Itulah yang mimpi. saya katakan tadi. Nabi palsu itu banyak, tapi ayat-ayat yang dibacakan itu lebih spesifik pada sosok tertentu. Iya.
Ya, Saya rasa sosok karena tertentu. karena kita tahu ya nabi palsu dari Kristen juga yang ngaku Kristen juga ada nabi palsu, ya kan? Ada. Ya itu Tapi pengajar-pengajar sesat, ya kan? kenapa matinya tidak diracun? Berarti Nah, ini perkataan lebih ini apa? lebih bukan, ini spesifik Bang Dani. Jadi nubuatan itu ada spesifik, ada yang secara umum dan ada yang spesifik. Dan ini lebih kepada spesifik gitu loh. Ngarang. Jangan Loh, ngarang. kok ngarang? Kok ngarang? Udah jelas di situ dikatakan mati kena racun, padang pasir, di goa. Oh, di situ nggak ada, di situ nggak ada dikatakan semua. Dan yang dikatakan dari mimpi. Nah ini. Mimpi. Enggak, Bang Dani kok. Enggak, saya mau bertanya Bang Dani dulu. Nah, kok Dani kayaknya kecewa berat ya? Kecewa berat. Enggak, saya hanya mempertanyakan di dalam ayat Bukan tadi Bang Dani. mengatakan, Ini kita bicara masalah nubuatan Makanya, Alkitab. ada nabi yang tidak mati diracun. Berarti kitab ini, ayat ini benar atau tidak? Wah, itu Kan terserah begitu Bang Dani pertanyaan dah. saya. Gini. Yang udah dikatakan itu kalau- spesifik masih nggak ngerti-ngerti. kalau- Begini Bang Dani, sebentar. Nabi kategorinya ini gini loh Pak. Enggak, saya mau bertanya dulu. Ada apa dengan Bang Dani? Kok kecewa berat? Jangan-jangan kadang nggak Kita- termasuk, Pak. Ada ya kalau Kita kan cuma bicara masalah Kalau Yohanes ini kita masih bicara masalah nubuatan Kalau- di Alkitab. Kalau kami orang Saya- Kristen meyakini itu kalau- sebagai suatu kebenaran. Kalau Bang Dani tidak Mohon percaya, maaf, enggak Pak masalah. Mohon maaf Pak Mordokai, kalau karena Yohanes masih tadi ingat tuh, Bang. arah Kalau Yohanes ini- pemikiran, alur cerita dari Pak Lidara itu mengarah kepada Nabi Muhammad SAW. Enak Itu aja aja Bang pemikirannya. Enggak ada, setahu saya tidak ada yang menyebut, justru yang mengarah ke situ justru Bang Dani. Dia sendiri. Yang tidak ada Itu sebut. bukan anak Nah, kecil, jujur aja Pak Mordokai, jujur aja. kalau Bang Dani Itu berasa, kita kalau dari- Bang Dani berasa, kalau kita Bang Dani jujur- merasa ada apanya gitu loh. Kalau kita jujur itu dari Tuhan, kalau kita berdusta itu dari iblis Pak Mordokai. Sekarang Kesimpulannya Pak Dani seperti Jujur aja, Aduh. tidak hati kita yang tahu, saya tidak tahu hati Anda. Ya kan saya Cuma tidak tahu poin-poinnya hati Pak aja. Kan Mordokai. tadi saya udah kasih ayatnya, Pak Dani. Dinilai dari Tadi 13. sikap dan perbuatan maupun perkataannya, kita manusia bisa menilai. Oke, Pak Dani udah saya kasih kan tadi 13 kisah para rasul 13 ayat 6. Ini gini. Kenapa sih Pak Dani ini? Biar Pak Mordekai dulu yang Pak Dani selesaikan dulu. Nanti yang lain jangan potong-potong supaya enak diskusinya. Baru nanti Pak Ibnu Kalam tanggapi lagi. Terus Saya kalau enak. tidak, iya betul. Saya kalau merasa tidak bersalah, dituduh bersalah, saya masa bodoh. Ngapain nih? Kok bukan saya kok? Ngomong Kan gitu. Nggak perlu marah-marah kan? Itu aja intinya. Saya- Nah, nggak perlu, nggak perlu. Saya bilang Nggak perlu. Tidak marah-marah, saya menyampaikan apa yang dibacakan oleh Pak Lidara. Saya menyampaikan apa yang dibacanya. Saya hanya membaca iya. yang dibaca oleh Pak Lidara. Kemudian Pak Lidara tadi mengkait-kaitkan dengan Nabi yang diracun. Tadi kan sudah saya Lo yang- jelaskan. Lo Kalau di ayat 28 dengan Jangan ayat framing 32. ya. Jangan framing. Enggak framing ini kan bisa dinilai. Pak Lidara Ini coba bisa baca dinilai Alkitab. Pak Lidara. Enggak usah kita berdusta. Tidak usah berdusta pada Jangan hati kepanasan nurani. lah. Udah saya berasa, udah. Enggak, kita bukan kepanasan. Tuduhan yang mengindikatorkan, mengindikasikan itu yang kita tahu. Cacing Bukan, kepanasan. enggak kepanasan, saya enggak ada masalah. Cacing kepanasan. Karena Cacing kepanasan. tadi saya udah. katakan Cacing kepanasan. Ya kan? Orang Udah. baca Alkitab. Rasulullah itu Cacing kami Udah. Umat Islam tidak mau mengatakan Ya, dia sabar, mati sabar. diracun Udah. karena racun itu 4 tahun. Itu kan jelas itu. Sudah oke. Silakan. Pak Mordekai masih lanjut. Saya mau suruh Pak Anas tanggapi nih. Lanjut aja Pak Bom Bom. Oh, Saya kira saya panas, sudah iya, selesai.
Dani tenang tadi. Aduh. Tenang. Pak Dani. Nah. Minum obat darah tinggi dulu Pak Dani. Ya, silakan panas. Ngapain minum obat ah? Ya, silakan. Santai Pak Dani. Santai. Terlalu lebay, Kurang Pak lagi Mod, nih. apa Ayo. Pak Palidara, Anda terlalu lebay Pak Lidara. Kita udah dewasa. Kayaknya Pak Dani yang terlalu lebay deh tadi. Tadi bilang apa? Yesus tidak bisa menyelamatkan diri. Tadi ngomong gitu, Pak. Iya, Ya, iya. benar. Tadi dulu. Nabi Anda gimana, Benar Pak? itu, saya yang mengucapkan itu. Iya, Nabi Anda selamatin Allah nggak? Ini, nggak usah, pemukat. Yesus tidak menyelamatkan diri. Terus Yesus mati. Yesus bangkit nggak? Ayo, itu aja. Ada kuburannya nggak? Ada tulang belulangnya nggak? Seperti yang di sono. Ya udah, lanjut. Anas, silakan. Oke, terima kasih. Berkenaan dengan tadi saya tak nak tanggapi panjang lah. Berkenaan tu saya rasa saya tahu siapa yang dimaksudkan tu kan. Tentang yang dibacakan banyak tadi tu kan. Mungkin boleh dikaji balik, Kalau mungkin menurut Pak Anas mungkin siapa? boleh mendapat Pak Anas, petunjuk di situ. pahamnya Pak Anas siapa nih Pak Anas? Oh, saya tak Menurut boleh Pak Anas sebut. semuanya. Saya tak, Menurut Pak Anies saya siapa? pengkaji. Saya di mana-mana saya Pahamnya Pak Anas siapa ke dia? Yang di- satu ni siapa di mana-mana dia? saya mengkaji sebenarnya. Saya mendengar. Ya, Saya tak nak okey. sebut di sini, Pak saya tak Anas nak faham. kontrol. Cuma saya nak Boleh tanya sebut, mungkin boleh dijawab dulu. Saya ada sebenarnya Pak Bopom hari ni saya datang ni, saya ada pertanyaan tentang kematian Yesus kan di surah Yunus dan sebagainya lah. Cuma tentang semua saya nak tanya soalan pendek tentang tadi dulu. Kalau Yohanes tu saya mengatakan tadi ada mengatakan Nabi palsu tu serang dengan pedang kan. Kalau saya nak tanya Yohanes tu mati macam mana Pak Bopom? Dipanggil Rasul Yohanes tu. Yohanes mana? Yohanes ada dua. Yohanes Pembaptis dengan murid Yesus yang tulis kitab Yohanes. Yang dipenggal Kalau tu siapa? Yohanes- Murid dia ke apa? Kalau di Penggal itu Yohanes Pembaptis. Sebelum Yesus Oh, mati Yohanes juga dia sudah Pembaptis. mati duluan. Dan Paulus. Oh, ya. Paulus, ya. Memang sudah ditulis Yohanes. dalam firman Tuhan akan mati, ya, mati martir. Itu juga ada nubuatannya. Oke, saya mati tanggapi jihad. Okey, baik. Jihad fisabilillah. Okey, baik. Tentang hak saya sendiri, memang keimanan saya untuk mempertahankan Nabi besar saya. Begini. Tentang diracun saya mendengar tadi tentang diracun. Kalau memang betul Nabi Muhammad SAW tu pernah diracun semasa perang sudah memenangi perang Khaybar. Memang Nabi Muhammad tu seorang rasul ataupun pemimpin besar ketika itu dicemburui oleh musuh-musuh sekitar. Memang saya akui memang pernah diracun, cuma kematiannya, tarikh wafat, hari kewafatannya bukan disebabkan oleh racun. Itu kena faham dulu, mungkin boleh banyak membaca tentang tu. Betul, ada hadis mengatakan daripada Aisyah ibu isteri baginda mengatakan Nabi sakit seperti urat terputus betul, tapi bukan kematiannya disebabkan oleh racun tu, sebab perang Khaybar jarak dia dengan kewafatan Nabi Muhammad SAW adalah sekitar 4 tahun. So tidak logik kalau orang meninggal, biasa kalau orang minum racun tak sampai 4 tahun. Itu logika kita melalui ilmu medis. Itulah antara mujizat Nabi Muhammad SAW yang dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Suka kau lah, anak suka kau lah. Mohon maaf Pak Bom, saya lab dulu ya teman-teman ya. Saya dah mau tidur mau istirahat ya. Salam semuanya. Oke. Jangan lupa minum obat darah tinggi Ya, Pak Dani. Makasih Pak Dani. Makasih pergi Pak dulu Dani. Pak Dani. Ya. Jangan Jangan lupa pergi dulu Pak Dani. minum amlodipin. Kabur. Nah, Kabur, Pak. دورت كتير على شيء يسعدني، حاولت الاقي حاجة تشبعني، وفضلت تايه في الدنيا هايم، قلبي لسه عطشان. سمعت واحد بيناديني قال تعال
شفت ايده ممدودة ليا بلمسة شافية، فتح عينيا نور طريقي غير حياتي، انا اللي كنت بعيد. ازاي ما كنتش شايف ربي وكنت عايش من غيره جنبي، ركعت قدامه ومسكت بايده صرخت بأعلى صوت، حياتي تبقى ليك اليوم، تشهد عن يسوع وتقول هو ده الطريق وهو المليك، هو ده إلهي الأبدي. تعالى وسلم حياتك قدامه، ده هو إلهك وحاسس بحالك، هيديلك قوة ويضمن لك نصرة على كل خطية. هترنم معايا حياتي تبقى ليك، تبقى